Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan aplikasi Java paket Tour Etika Travel yang telah kami buat. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Hastini, kemudian ada Dewi Rahayu yang akan membacakan pembahasan. Latar belakang. Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi ini telah menimbulkan perubahan yang cukup signifikan akan persaingan usaha pada setiap perusahaan. Dalam hal ini, teknologi dan informasi merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan suatu pekerjaan atau kegiatan, sehingga dapat mempengaruhi aspek kehidupan baik dari segi ekonomis maupun perkembangan perusahaan di masa yang akan datang. Etika Travel merupakan usaha yang melayani jasa pemesanan tiket untuk bepergian, liburan maupun studi tour, yang sekarang ini sedang maju untuk mencoba melakukan sistem baru yaitu menangani permasalahan yang dihadapi oleh para marketing dan juga pelanggan. Tujuan: sistem pengolahan pemesanan paket tour yang diterapkan oleh Etika Travel pada saat ini adalah masih manual, yaitu hanya dengan promosi dari mulut ke mulut. Hal ini dapat menjadi kendala dan hambatan bagi Etika Travel untuk meningkatkan kinerja para marketing dalam hal manajemen waktu dan proses adaptasi terhadap perkembangan teknologi sistem informasi sekarang ini serta untuk lebih memberikan kepuasan kepada customer. Sehubungan dengan kondisi tersebut, maka muncul gagasan untuk memudahkan customer melihat daftar paket tour yang tersedia dan memudahkan cara pemesanannya. Serta terdapat dua metode pembayaran dalam program tersebut. Berdasarkan uraian dan kondisi di atas, maka hasil rancangan tersebut dituangkan dalam bentuk manajemen perancangan aplikasi dengan judul paket tour Etika Travel. Rancangan aplikasi. Elemen atau variabel yang terdapat dalam aplikasi. Yang pertama ada scanner sebagai metode input, string array 2 dimensi sebagai pembuatan tempat tujuan, lama perjalanan, dan harga paket. Switch case dan if else sebagai pemilihan keputusan. For sebagai pembuatan garis dan looping menampilkan list paket. Will sebagai looping bila salah input atau tidak sesuai ketentuan yang tersedia. Kelas pesan sebagai wadah metode yang akan dijalankan. Public class sebagai wadah metode tampilan serta eksekutor proses dan pemanggilan metode void. Void sebagai metode pemrosesan hasil input. Kelas diagram terdiri dari satu kelas dan main class. Dalam kelas pesan terdiri dari beberapa metode yang akan dilakukan penginputan menu, pilihan, wisata, studi tour, harian, hitungan, dan bayar. Setelah itu, maka akan ditampilkan di main class sebagai output program. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hastini. Source code. Untuk yang pertama, terdapat perintah untuk memasukkan data inputan, memasukkan data tanggal, dan waktu. Pada kelas pesan, terdapat beberapa variabel, yaitu variabel wisata, study tour, harian, tujuan, lama, dan sebagainya, beserta tipe data masing-masing. Pada variabel wisata, study tour, dan variabel harian sudah memuat beberapa data. Kemudian lanjut ke source code berikutnya, yaitu void menu, di mana akan terjadi proses looping untuk scope dan pesanan pelanggan. Kemudian void pilih adalah kondisi inputan pilihan paket travel, di mana pada pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa terdiri dari 3 paket. Paket pertama yaitu tadi paket wisata, kemudian yang kedua ada paket study tour, dan ketiga ada paket
paket harian. Jika memilih angka 1, maka akan muncul pilihan paket wisata. Jika memilih angka 2, maka akan muncul paket study tour. Kemudian yang ketiga, jika memilih angka 3, akan muncul paket harian. Di mana pada sebelumnya untuk paket wisata akan tampil tempat, lama, dan harga dari masing-masing paket yang sudah dimuatkan tadi dalam variabel sebelumnya. Lalu paket study tour memuat tempat, lama, dan harga juga, seperti yang sudah dimuatkan pada variabel. Dan yang terakhir, paket harian yang hanya memuat tempat dan harga per hari. Jika kita memasukkan pilihan yang tidak tersedia, maka akan muncul pesan kesalahan, di mana menu yang Anda pilih tidak ada, sehingga kita diminta untuk memasukkan menu yang tersedia. Setelah itu, setelah kita memasukkan input pilihan, maka kita akan diarahkan ke masing-masing pilihan dan akan diproses pada void wisata ini. Di mana yang pertama, void wisata yaitu paket wisata. Jika kita sudah memilih paket wisata, maka kita akan diminta memasukkan jumlah orang yang akan memesan tiket. Kemudian kita diminta untuk memasukkan tujuan yang sudah tadi diinput secara otomatis, kemudian lama hari, kemudian harga tiket. Lalu akan secara otomatis dijumlahkan atau dikalikan harga dengan jumlah tiket yang dipesan. Begitu juga dengan pilihan untuk yang kedua dan ketiga. Kemudian terdapat diskon saat memesan. Apabila memesan kurang atau sama dengan 5, maka akan diskon 5%. Kemudian jika kurang atau sama dengan 15 orang, maka diskon 10%. Jika memesan lebih atau kurang atau sama dengan 40 orang, maka akan diskon 20%. Dan yang terakhir, jika lebih besar dari 50 orang, maka akan diskon 25%. Setelah itu, akan dimuatkan rumus untuk mentotalkan hasil rincian pembayaran yang sudah dikurangkan dengan diskon. Kemudian akan tampil rincian perjalanan wisata Anda, di mana lama perjalanan, jumlah pembelian, harga, dan total harga yang sudah dipilih. Begitu juga dengan paket study tour. Setelah kita memilih setelah kita memilih pilihan pada study tour, juga terdapat proses selanjutnya, di mana prosesnya sama atau mirip dengan proses void wisata. Juga terdapat diskon, dan kemudian di akhir dirincikan pembayaran paketnya.
Yang terakhir ada void harian, yaitu paket harian, di mana di sini hanya tersedia 2, yaitu tujuan dan harga. Setelah menginputkannya, kita akan diminta untuk memasukkan jumlah orang dan juga jumlah hari, di mana dalam memasukkan jumlah orang harus minimal 2 orang dan untuk hari minimal 3 orang. Selanjutnya akan dihitung secara otomatis dan juga terdapat diskon, sama dengan paket sebelumnya. Dan terakhir akan dirincikan pembayaran paket. Lanjut ke void hitung, di mana di sini merupakan proses perhitungan total yang sudah tadi dijumlahkan dan dijumlahkan lagi dengan tagihan-tagihan berikutnya. Kemudian akan ditampilkan diskon dan hasil total tagihan. Lalu pada void bayar, ini merupakan metode pembayaran pelanggan yang akan diinputkan. Di mana tersedia 2 metode pembayaran, yaitu cash dan transfer. Jika kita memilih cash, cukup menekan huruf C, yang kemudian kita akan diminta untuk memasukkan saldo atau jumlah uang yang diberikan kepada kasir. Lalu kemudian akan dihitung jumlah saldo dan akan dikurangkan dengan total dari tagihan yang sudah dipotong dengan diskon tadi. Kemudian akan tampil sisa cash, dan apabila kurang akan tampil uang Anda kurang. Lalu pada metode pembayaran transfer akan muncul total tagihan. Kemudian setelah membayar, maka akan tampil selesai. Apabila kita memilih metode yang tidak ada atau salah input, maka akan diminta untuk memasukkan metode yang tersedia. Yang terakhir adalah main class, di mana di sini terdapat format waktu, struk pesanan paket. Kemudian ada juga kop struk beserta format waktu. Lalu di bagian tengah ada pemanggilan hasil pesanan atau transaksi, dan juga menu-menu yang tadi tersedia dan sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Dan ini merupakan output program yang telah kami buat, di mana gambar pertama adalah paket wisata yang merupakan pilihan pertama. Kemudian yang pilihan kedua ada paket study tour. Kemudian yang terakhir ada paket harian atau pilihan ketiga. Ini merupakan program Java yang telah kami buat. Kami akan menjalankannya, di mana pertama akan tampil judul, lalu tanggal dan waktu, kemudian terdapat menu pilihan trip, yaitu paket wisata, paket study tour, dan paket harian. Jika kita ingin memilih paket wisata, masukkan angka 1, kemudian akan tampil daftar wisata yang tersedia saat ini.
Lalu kita diminta untuk memilih paket wisata yang diinginkan, misalnya yang kedua. Kemudian memasukkan jumlah orang, 5. Maka akan tampil juga diskon yang telah kita sebutkan tadi. Lalu akan tampil rincian perjalanan wisata kita, beserta harga dan diskonnya, kemudian terdapat total tagihan. Lalu ada metode pembayaran cash atau transfer. Jika kita ingin membayar secara transfer, kita cukup mengetikkan huruf T dan akan tampil total tagihan dan silahkan melakukan transfer. Lalu untuk paket yang kedua, misalnya paket study tour, akan tampil juga sama tempat tujuan beserta harganya. Kemudian jika kita ingin memilih, lalu masukkan jumlah orang, akan tampil juga diskon. Lalu terdapat rincian perjalanan beserta total diskonnya, dan yang terakhir total tagihan. Jika kita ingin membayar secara cash, maka ketikkan huruf C, dan kemudian kita diminta untuk memasukkan saldo atau jumlah uang cash yang akan dibayarkan. Misalnya, maka akan tampil sisa kembaliannya. Kemudian untuk yang paket terakhir, apabila kita mengetikkan paket yang tidak tersedia, maka akan tampil menu yang Anda pilih tidak ada, dan kemudian kita diminta untuk memasukkan menu yang tersedia lagi, misalnya 3. Maka akan tampil pilihan tujuan, lalu ada catatan minimal pengambilan 3 hari dan 2 orang. Misalnya, terus jumlah hari 5. Akan tampil rinciannya dan kemudian total tagihannya. Misalnya kita membayar transfer, akan tampil total tagihan. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.